Sobat pemilih warga Kota Serang, saya sekarang berada di studio Serang Radio dan sebentar lagi saya akan melakukan talk show di Serang Radio. Nah, talk show ini temanya adalah DPP berkelanjutan di 2021. Sobat pemilih, jangan lupa lihat terus konten-konten KPU Kota Serang di medsos, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan demikian, warga Kota Serang, kami harapkan agar terus melaporkan data pemilih berkelanjutan warga Kota Serang agar menjadi data pemilih di KPU Kota Serang. Bagaimana keseruan kita untuk talk show hari ini? Ikutin saya. 898 Serang Radio, Padiluran puasa dulu baru lebaran, kata Walat Serang Radio di Seberang Banten. Faiz di studio masih bersama dengan Pak Dejahran, ini Ketua KPU Kota Serang yang tadi di segmen pertama banyak bercerita soal radio, dan di segmen berikutnya tentu ini Faiz bahasnya bukan soal radio lagi, Pak, ya. Ya. Kalau soal radio lagi habis tema kita hari ini, Pak Ketua. Dan kader Walat Serang Radio di Seberang Banten beberapa waktu yang lalu ya, ini teman-teman KPU Kota Serang baru saja meluncing ini aplikasi Si Apem. Nah, ini Faiz pengen lebih tahu secara mendalam ini, Pak Ketua, apa Si Apem dan apa manfaatnya untuk masyarakat Kota Serang itu sendiri, Pak Ketua, silakan. Terima kasih Kang Faiz. Betul, tepatnya tanggal 7 April kemarin kita sudah meluncing aplikasi Si Apem. Apem itu enak kayaknya Kang Faiz. Apem ini dicocol gula abang lo, Pak Ketua. Masya Allah. Si Apem. Faiz aja makruh puasanya Pak Ketua durung buka soalnya. Dudu makruh kan ngarannya Si Apem. Oh, ngarannya Si Apem. Kudu panganan gitu, Pak Ketua. Bukan panganan doang gitu mah. Ya. Jadi namanya Si Apem kepanjang dari Sistem Informasi Administrasi Pemilu, disingkat menjadi Si Apem. Siap. Kalau orang Serang, orang Banten, Apem itu udah nggak asing. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini, Apem biasanya menjadi bahan makanan saat berbuka puasa. Betul. Dan tadi Kang Faiz dicocol dengan gula aren. Nah, di kita di KPU kemarin baru meluncing Si Apem tadi ya. Ini adalah upaya kita dari KPU bagaimana untuk melayani masyarakat, khususnya Kota Serang, agar bisa minimal mengecek nama mereka di aplikasi Si Apem itu, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, Kang Faiz. Jadi jangan sampai nanti nggak bisa mengecek. Nah, jadi warga Kota Serang bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Si Apem itu di Si Apem, namanya Si Apem KPU Kota Serang. Yes. Jadi tinggal di situ udah diunduh, kemudian tinggal teman-teman atau warga Kota Serang tinggal memilih menunya. Nah, itu ada banyak menu. Mau rendang, opor ayam, telur dadar, telur asin, bukan lah kita ya. itu mau buka ya. Buka puasa. Ya, bukan masalah gitu ya. Iya. Emang kalau lagi puasa godaannya makanan mulu ya ngomongnya. Betul. Dan kalau kemarin juga Faiz sempat datang di launchingnya teman-teman KPU Kota Serang, kata ini merupakan terobosan bagaimana teman-teman KPU Kota Serang terus berinovasi, mempermudah layanan kepada masyarakat, dan teman-teman masyarakat Kota Serang pun dapat dengan mudah ya melihat apakah memang data dirinya sudah tercantum ya di aplikasi KPU, tidak perlu lagi datang ke kantor KPU, Pak ya. Paling tidak begini Kang Faiz, ketika sudah di-download, kemudian ada beberapa hal yang kita tekankan kepada masyarakat agar proaktif, proaktif baik melaporkan masyarakat, keluarga masyarakatnya atau tetangganya untuk daftar menjadi pemilih ya. Misalkan begini, ada orang yang baru memiliki KTP, itu kan awalnya tidak pernah memilih. Yes, betul. Nah, kemudian nanti di pemilu dan pilkada 2024 ini sudah mulai memilih, atau tahun ini sudah punya KTP, maka dia sudah bisa didaftar menjadi pemilih. Ya. Untuk itu bisa mendaftarkan diri di aplikasi kami. Yes. Kemudian TNI Polri yang sudah pensiun, nah karena kalau TNI Polri yang kemarin tidak memilih, nah ketika udah pensiun dia menjadi sipil dan bisa memilih. Siap.
kemarin yakin belum terdaftar kan Pak Is. Nah maka segera daftarkan. Kemudian yang pindah ataupun datang, yang mungkin dari luar Serang yang baru datang ke sini, kemudian data penduduknya berubah, yang awalnya di luar kota Serang kemudian menjadi di kota Serang. Nah itu juga bisa didaftarkan. Ataupun yang pindah, saya sudah pindah ke luar kota Serang, juga yang sudah meninggal dunia boleh melaporkan keluarganya ya, bukan orang meninggalnya kan Pak yang melaporkan. Ngeri juga Pak Ketua ya. Jadi keluarga besarnya atau RT RW kelurahan maupun tetangganya boleh melaporkan, misalkan si Fulan itu sudah meninggal tanggal sekian sehingga tinggal masuk aplikasi kita dan silahkan daftar di situ. Itu Kang Pak. Jadi kita ingin mempermudah semudah-mudahnya. Karena apa Kang Faiz? Karena data pemilih ini selalu menjadi perdebatan, menjadi elemen yang penting dalam sebuah perhelatan demokrasi. Data itu menjadi yang utama ketika ada pileg maupun pilpres maupun pilkada. Sehingga kita ingin merawat data ini, ingin terus memperbaiki, dan ini adalah bentuk pelayanan KPU kepada masyarakat. Jadi jangan ragu, jangan sungkan Pak Is, pada radio untuk berbondong-bondong ya. Nggak apa-apa, berbondong-bondong di aplikasi. Lewat aplikasi nggak masalah, tapi kalau berbondong-bondong ke kantor KPU jangan. Soalnya luasnya juga yang tidak terlalu luas Pak Ketua. Jangan buka kantor apa ini. Rahasia kantor kita udah memang seperti itu. Siap Pak Ketua, tadi menarik Pak Ketua menyampaikan bahwasannya memang mengajak seluruh masyarakat Kota Serang untuk turut serta aktif melakukan istilahnya mengecek apakah memang data dirinya sudah tercantum atau belum. Apakah memang di aplikasi si Apem tadi mengakomodir semua kebutuhan apa yang tadi Pak Ketua sampaikan, meninggal dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor KPU, hanya dengan download aplikasinya semua bisa dijalankan di sana. Ya, tapi itu juga ada beberapa dokumen kayak fotokopi KTP atau KTP yang scan kemudian di-upload ya atau dikirim. Kemudian juga ada kalau yang meninggal itu ya kartu kuning. Kartu kuning atau apa namanya ya? Surat kuning lah ya. Itulah. Nah, itu pokoknya keterangan meninggal dari kelurahan atau dinas terkait. Tapi yang jelas Kang Faiz, kita juga harus mengucapkan terima kasih ke Pemkot Serang karena ada maklumat Wali Kota Serang terkait dengan DPP ini. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini ada maklumatnya. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan dari Wali Kota, ditujukan kepada OPD, camat, kemudian lurah, RT, RW dan juga masyarakat agar ikut berperan aktif dalam hal DPP ini. Jadi kita juga punya maklumat dari Pak Wali Kota itu. Jadi mudah-mudahan RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, begitulah semua OPD dan dinas terkait mudah-mudahan bersama-sama berperan aktif dalam hal mensukseskan DPP ini. Siap. Itu kan Pak. Siap. Kalau maklumatnya dari Wali Kota kayaknya langsung didengar Pak Ketua. Mudah-mudahan. Kalau dari Ketua KPU nggak tahu ya, nih. Kita sengaja bersinergi dengan Pemkot Serang agar sukses. Tadi itu Pak Is, sehingga sukses alhamdulillah tadi kita karena memang ada dukungan dari pemerintah Kota Serang sehingga kita juga menjadi terbaik pertama DPP tingkat nasional. Masya Allah, luar biasa. Dan ini juga tentu dukungan dari semua pihak. Siap. Dan kemarin juga Pak Is sempat menyaksikan bahwasannya memang dukungan itu diberikan tidak hanya ucapan semata ke KTT ya, tapi juga kemarin juga Pak Wali Kota Serang Bapak Haji Safrudin juga datang di launching aplikasi si Apem yang launching oleh teman-teman KPU Kota Serang. Pak Ketua, apakah memang aplikasi ini sebelumnya juga sudah juga hadir di daerah-daerah lain di Indonesia, atau memang ini KPU Kota Serang yang menjadi trendsetter meluncurkan aplikasi si Apem ini, Pak Ketua? Ada beberapa kota yang sudah ada, tapi hanya sifatnya itu semacam Google Form. Di Sukabumi ada ya. Nah, tapi di kita itu langsung aplikasi. Oh siap ya. Kemarin teman-teman juga di Kabupaten Tangerang juga ada, tapi lagi-lagi itu Google Form. Jadi bukan aplikasi murni, bukan murni ya. Hanya Google Form lah ya. Nah, kita ini memang aplikasi, jadi memang kita luar biasa. Tapi ini nggak salah, kemarin KPU Kota Serang juara 1 tingkat nasional, Pak Ketua. Emang jurinya udah tepat milik KPU Kota Serang. Saingannya dengan kota-kota besar, dengan Sukabumi, dengan Yogyakarta, dengan Aceh, dengan
beberapa kota besar lainnya. Yes. Mungkin pertanyaan Faiz berikutnya seperti ini Pak Ketua. Ketika teman-teman sebelum kemarin memiliki aplikasi sistem informasi administrasi pemilu terkait pemutahiran data dan lain sebagainya. Betul. Dan ketika teman-teman sudah memiliki aplikasi, ada target yang dipasang tidak Pak Ketua? Ketika sebelum, oke, tidak apa-apa ketika partisipasi masyarakat terkait data ini agak sedikit turun. Tapi ketika kita sudah punya aplikasi, harus tinggi nih. Apa kiat-kiat yang Pak Ketua lakukan bersama teman-teman komisioner di KPU Kota Serang? Jangan dijawab Pak Ketua, kita lihat sejenak ya Kak Teteh. Setelah yang satu ini, tanpa saya geser.